Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita pada pagi hari ini kembali bisa bertemu dan melaksanakan Zoom meeting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring atau di dalam jaringan. Hadirin sekalian, karena ini langsung saya record dan waktunya juga tidak lama, mohon aktifkan videonya agar ketika recording ini berjalan itu keikutsertaan kalian bisa dikenali oleh record ini, oleh rekaman ini. Dan rekaman ini kan nanti harus saya serahkan kepada kurikulum sebagai bukti bahwa kalian betul-betul mengikuti pembelajaran daring yang saya lakukan pada pagi hari ini. Sengaja ini semua kelas saya undang dari kelas 12.1 sampai 12.7 karena kemarin waktu hari Selasa tidak bisa dilaksanakan Zoom-nya. Ada pertemuan dengan pengawas sekolah, langsung 2 orang yang datang. Ya, satu pengawas Kesban yaitu Pak Ujang dan yang kedua pengawas SBM yaitu Pak Haji Erizal. Jadi saya mohon maaf kemarin tidak bisa melaksanakan Zoom sebagaimana yang sudah saya informasikan sebelumnya, namun insya Allah hari ini kita laksanakan dengan semua siswa saya undang untuk mengikuti Zoom kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, kemarin waktu UTS ternyata kita hanya bisa menggapai atau mempelajari 2 materi atau 2 bab. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Saya akan screen sharing atau share screen untuk kalian semua. Dan bagi yang sudah mendownload atau bahkan sudah memprint out, saya kira bisa langsung digunakan agar tidak terlalu fokus melihat HP atau komputer ya, sambil kalian mempelajari apa yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Oke, saya coba screen sharing ya. Nah, ini dia. Share screen bab 3. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, oke. Langsung saja ya. Ini nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Bentar. Ini adalah materi yang ketiga dari rangkaian materi yang harus kita pelajari di semester ganjil ini. Langsung saja kita pelajari ya. Yang pertama adalah biasa kalau agama Islam itu selalu diawali dengan dalil ya, kutipan dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 dan surat Al-Fussilat ya, surat ke-41 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kita semua, i'malu, bekerjalah kalian, fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan nih saat ini, Allah lihat, wa rasuluhu, dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Jadi apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun jasadnya sudah meninggal, sudah tidak ada, sudah mungkin sekarang sudah punah ya, sudah menjadi tanah kembali. Namun ruhnya, jiwanya, spiritnya ada bersama kita. Ya, kita yakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ruhnya hidup dan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dari mana kita ketahui Nabi Muhammad itu ruhnya hidup? Tentu dari pengetahuan sebelumnya bahwa yang mati pada manusia itu adalah jasadnya, namun ruhnya tidak mati. Apa buktinya? Apa dalilnya? Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ruh itu ada, tidak mati. Nanti matinya saat hari kiamat. Manusia itu jasadnya aja yang mati, jasadnya aja yang dikubur di dalam tanah. Tetapi ruhnya tetap hidup. Makanya ada istilah azabul qabri wa ni'matul qabri. Ada azab kubur dan ada juga nikmat kubur. Ada yang disebut dengan alam barzakh, yaitu kehidupan yang ketiga dalam fase kehidupan manusia. Ya, setelah hidup di alam rahim, di rahim, kemudian ke alam dunia, ke dunia ini. Dan yang ketiga setelah jasadnya mati, dia akan hidup, kita semua ini akan hidup di alam barzakh. Di alam barzakh itu cuma dua. Ada azab dan ada nikmat. Ya, bagi yang hidupnya baik, dia akan mendapatkan kenikmatan. Bagi yang hidupnya buruk, ya, perbuatannya jahat, tidak sesuai dengan ajaran agama, maka dia akan mendapatkan azab. Siapa yang diazab atau siapa yang mendapatkan nikmat? Ya ruh kita. Gitu ya. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang lain Allah berfirman, apa itu? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Allah berfirman, wala taqulu, dan janganlah engkau katakan, limay yuqtalu fi sabilillah, bagi orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mati. Jangan kau kira bahwa orang yang terbunuh atau wafat di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, ketahuilah bahkan mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak bisa merasakannya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ini sering banget kalau di tahlilan dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, sering dengar kan?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu, kepada Allah, radiyatan mardiyah, dengan perasaan yang lega, dengan perasaan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan nanti di akhirat masuklah ke dalam surgaku. Itu kata Allah. Jadi yang mati itu hanya badan kita, hanya jasad kita. Tetapi roh itu tetap hidup. Ya. Wal mu'minun, dan yang ketiga yang melihat dan menilai perbuatan kita adalah juga orang-orang yang beriman. Ya, itu ya. Itu penjelasan tentang warasuluhu panjang banget tadi ya. Padahal ya udahlah itu. Jadi kita yakini bahwa Allah, Rasul, dan orang-orang beriman melihat apa yang kita kerjakan. Maka seyogianya, seharusnya yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang baik yang sesuai dengan ajaran agama kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang mengetahui akan sesuatu yang gaib, yang tidak tampak, yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita, wasyahadah, dan yang mengetahui yang nyata. Siapa itu yang tahu hal-hal gaib dan hal-hal yang nyata? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaturadduna, dan kalian akan dikembalikan, akan kembali kepada Allah yang mengetahui hal-hal atau perkara-perkara yang gaib, wasyahadah, dan perkara-perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yunabbi'ukum, akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa-apa yang kalian kerjakan saat ini, saat kalian hidup. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kita, akan memberitakan kepada kita semua ya, apa-apa yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, ini dia. Jadi percayalah, semua yang kita lakukan walaupun orang lain nggak tahu, ya, orang lain nggak ada di sekitar kita, tetapi sesungguhnya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka media yang paling bagus, ya, menurut para ulama, untuk menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu tahu apa yang kita kerjain, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, ya, adalah dengan berpuasa, ya. Antara lain puasa Ramadan tuh yang wajib, yang fardu ain kita lakukan selama 1 bulan penuh, ya. Berpuasa pada bulan Ramadan intinya adalah melatih kesadaran kita bahwa Allah itu bersama kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Saat kita sendirian, Allah sesungguhnya ada bersama kita. Apalagi saat kita bersama-sama orang lain. Ya. Itu surat At-Taubah ayat 105. Kemudian yang kedua surat Al-Fussilat, ya, ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini kebaca kan ya? Syahadah, kamu bisa baca nggak ini? Kebaca nggak? Atau kekecilan gambarnya? Kebaca, Pak. Oh, kebaca ya, oke ya. Iya. Dia kenapa megangin pala aja tuh dia?
Pusing mikirin apa dia? Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Wa qalu, dan mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi. Sebentar, ada yang minta diadmit. Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Maksudnya apa? Hati kami tidak bisa mengafirmasi, mengiyakan apa yang kalian seru kepada kami. Wa fi adzanina waqrun, dan di telinga kami juga ada penutup, ada sumbatan. Terus wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dengan kamu itu ada penghalang, ada hijab. Fa'mal, maka bekerjalah. Innana amilun, sesungguhnya kami juga bekerja. Begitu. Ini surat Fussilat. Tafsirnya seperti apa nanti harus kita pelajari lebih jauh, ya. Ini siapa nih? Waqalu, mereka berkata, siapa nih yang mereka itu? Kebetulan di buku ini tidak dijelaskan. Kemudian surat Yasin, ini yang paling sering kita dengar. Setiap malam Jumat minimal kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami akan menulis ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa asarahum, dan peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan. Maksudnya apa? Dan bekas-bekas dari pekerjaan yang mereka lakukan semasa hidupnya. Ini ayat yang berkenaan dengan bahwa semua yang kita lakukan, pekerjaan kita itu tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita ketahui dalam pengetahuan sebelumnya, yang mencatat itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Ya, malaikat Raqib mencatat yang baik-baik yang kita lakukan, malaikat Atid mencatat hal-hal buruk atau perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Ya, nanti semua perbuatan kita itu yang baik ataupun yang buruk, ya, akan diberitakan kepada kita semua. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat, surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6 ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Qul, katakanlah wahai Muhammad, aghairallahi abghi rabba, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai'in, dan Allah itu adalah Tuhan segala sesuatu. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal aku tahu, padahal aku beriman bahwa Allah itu adalah Tuhan segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan taksibu kullu nafsin wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha.
Dan tidaklah seseorang membuat dosa illa 'alaiha, melainkan akibat negatifnya akan kembali kepadanya. Apa tuh artinya tuh di situ? Melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Mudorot itu apa? Efek negatif gitu ya, bahaya gitu. Bahayanya kembali ke diri sendiri. Tidak ada perbuatan dosa yang kita lakukan kecuali apa itu? Balasannya akan kita sendiri juga yang menerima. Ya. Apa misalnya? Mencuri. Apa efek dari mencuri itu? Tentu barang curian atau kalau duit yang dicuri, duit curian itu tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau nggak percaya tanya aja para pencuri sana di di apa? Di LP. LP itu apa? Lembaga Pemasyarakatan ya. Ya, tanya di penjara itu pencuri-pencuri. Uangnya dia pakai untuk apa? Mesti untuk hal-hal yang negatif, misalnya minum-minuman keras. Apa efeknya ketika kita minum minuman keras itu? Menyehatkan badan atau merusak badan? Merusak badan. Pakai narkoba, apa efeknya buat badan kita itu? Akal menjadi sakit, tidak sehat akalnya, ya. Badan juga sakit. Mungkin efeknya tidak langsung terasa, efek negatifnya tidak langsung terasa. Tetapi jika narkoba itu dikonsumsi ya selama bertahun-tahun, itu mesti ya yang kita tahu efeknya yang paling dahsyat adalah misalnya meninggal karena overdosis gitu ya. Dosisnya berlebihan. Ya, ada yang ketika meninggal badannya ya terbakar seperti gosong karena fungsi organ dalamnya sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Organ-organ dalamnya nggak fungsi dengan baik dan seterusnya lah ya. Nanti orang BNN yang akan ngomongin soal bahaya narkoba bagi tubuh kita. Maksud saya adalah bahwa perbuatan negatif yang kita lakukan itu efeknya kita sendiri juga yang akan merasakan. Gitu ya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah seseorang berbuat dosa kecuali efek negatifnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah taziru waziratun seseorang berbuat dosa kemudian dosanya itu bisa diwariskan kepada orang lain. Maksudnya apa? Perbuatan dosa yang kita lakukan tidak bisa dosanya itu diberikan kepada orang lain ya. Mesti yang menanggung dosanya adalah kita sendiri. Wala taziru waziratun, dan tidaklah seorang pembuat dosa berbuat dosa ya akan menanggung dosa orang lain gitu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, itu kalau terjemahan di sini. Terjemahan di buku itu ya. Maksudnya dosa yang kita lakukan, dosanya itu ya ke kita ya, tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Atau kita yang berdosa lalu kita salahkan orang tua kita misalnya, nggak bisa. Dosa itu tidak ada istilah dosa turunan. Maka dalam Islam itu nggak ada istilah dosa turunan. Ya. Kalau kebaikan turunan ada nggak? Ada. Itu mah ada hadisnya ya. Idza mata ibnu adama, apabila seseorang mati, in qata'a amaluhu illa min salatin, maka amal perbuatannya putus. Ya, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang
diajarkan oleh yang meninggal itu lalu bisa dimanfaatkan oleh murid-muridnya. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya itu, mendoakan orang yang meninggal itu. Kalau kebaikan bisa ya, nular kepada orang lain atau orang lain menularkan kebaikan kepada kita. Ya seperti dalam hadis itu. Ya, anak yang soleh mendoakan kita, anak kita yang soleh mendoakan kita yang sudah meninggal, itu bisa kita mendapatkan manfaat dari situ. Tapi kalau dosa, enggak. Ya, si pelaku saja yang menanggung dosanya. Si pelaku maksiat aja yang menanggung dosanya. Ya, tidak bisa dia bagi kepada yang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian ila rabbikum, summa itu artinya kemudian, ila rabbikum kepada Tuhan kalian, marji'ukum tempat kalian kembali. Artinya apa? Saat kita mati, kita kembali lagi kepada Allah yang menciptakan kita semua. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka Allah akan memberitakan kepada kita semua, kepada kalian semua, bima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa-apa yang kamu perselisihkan semasa hidup. Ya. Itu surat Al-An'am ayat 164. Kemudian yang kelima Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah, fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah dan usahakanlah, fima atakallahu, dari apa-apa yang atakallahu Allah berikan, Allah datangkan kepada kamu, ad-darul akhirata, untuk kepentingan akhiratmu. Nih perintah pertamanya untuk kita, rizki yang kita dapatkan. Waduh, running out of time. Berarti 10 menit lagi nih waktunya ya. Kalau ada notifikasi seperti itu muncul nggak di HP kamu, di layar kamu? Nggak ada. Ini tinggal 10 menit lagi. Nggak ada, Pak. Ada? Nggak muncul, Pak. Oh enggak ya? Enggak. Oh di saya doang berarti ya. Ya. Dan usahakanlah rizki yang kamu dapatkan dari Allah itu untuk kepentingan akhiratmu. Tuh. Punya duit banyak, beli baju muslimah yang bagus. Untuk apa? Untuk ibadah, bukan buat mejeng. Buat ibadah, niatkan untuk ibadah. Kalau beli mukena jangan yang murah, Neng. Hei, kalau beli mukena jangan yang murah, yang mahal. Kalau perlu yang paling mahal mukena mah. Nah, baju buat hangout, ya, buat jalan-jalan itu yang biasa-biasa aja. Tapi kalau yang buat ibadah, beli yang terbaik. Nah, itu. Ad-darul akhirata, untuk kepentingan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa juga kepentingan hidupmu di dunia. Tuh. Ya. Bukan berarti punya duit banyak buat beli mukena semua, bukan. Beli mukena cukup satu, tapi yang paling bagus, yang paling mahal. Selebihnya beli juga baju buat sekolah, baju buat main, baju buat apa itu tadi ya, hangout. Apa tuh hangout? Saya juga nyebut-nyebut aja tuh hangout ya. Buat jalan-jalan dan seterusnya lah, gitu ya.
Iya. Sedekah perlu. Tapi jangan sampai kamu kelaparan juga. Tuh. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan juga kebutuhan hidupmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan sampai kamu menjadi pencetus kerusakan di muka bumi. Jangan kamu jadi kompor demonstrasi yang, misalnya nih ya, jadi kompor demonstrasi yang merusak. Jangan jadi pemicu kerusakan atau perkelahian seseorang dengan orang lain, gitu ya. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu yang menjadi pemicu kerusakan yang ada di atas muka bumi. Ya, termasuk perselisihan, berantem teman yang satu dengan teman yang lain. Ya, jangan sampai kamu yang jadi provokatornya. Tuh, ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang suka berbuat kerusakan atau suka merusak. Allah itu tidak menyukai orang yang suka merusak. Merusak apa? Ya, merusak tatanan hidup, merusak kedamaian, merusak kenyamanan, mengganggu orang lain, termasuk apa? Mengeksploitasi bumi secara berlebihan. Ya, mengeksploitasi, memanfaatkan bumi namun berlebihan. Ya. Kalau berlebihan tuh efeknya apa? Banyak sekali, antara lain apa? Banjir. Kalau di Jakarta nih, Jakarta, di Tangerang, itu karena manusia tidak bisa secara seimbang memanfaatkan lahan yang ada. Seharusnya ada lahan apa? Lahan yang bisa menampung air, lahan yang bisa menyerap air. Ini mah semua lahan dijadiin bangunan, dijadiin, kalau orang Betawi dijadiin kontrakan, nggak ada yang dibikin buat taman. Jadinya banjir di mana-mana. Kenapa? Serapannya nggak ada. Tanah untuk menyerap air yang turun dari langit itu nggak ada. Jadinya apa? Ya banjir. Kan kalau di Jakarta mah karena posisi tanahnya berada di bawah permukaan laut. Iya sih. Iya dah kalau begitu mah. Tapi kalau kita mengupayakan adanya misalnya penyerapan tanah yang baik dengan cara menanam pohon, gitu ya, sebanyak-banyaknya, mengupayakan adanya ruang terbuka hijau, gitu ya, RTH ya, ruang terbuka hijau dan seterusnya lah, sebagaimana yang sudah digagas oleh Gubernur DKI yang sekarang. Saya ngomongin DKI aja ya, karena saya tinggal di DKI ya. Itu kalau di Tangerang saya nggak tahu, di Tangerang di mana itu? Oh, di situ kali itu, di Cikokol ya. Ada tuh di pinggir-pinggir jalan tuh ada pohonan-pohonan tuh ya. Bahkan kalau di foto dari kejauhan tuh seakan-akan pohonan itu menutupi langit gitu ya. Ya, bagus. Ya, RTH itu dibuka di mana-mana, bagus tuh. Itu bisa mengurangi dampak negatif dari, katakanlah, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk membuang sampah bukan pada tempatnya. Biasanya ibu-ibu nih ya, emak-emakmu ingetin, kalau buang sampah di tong sampah, jangan asal lempar aja tuh sampah plastik ya. Sampah rumah tangga tuh. Saya kebetulan di dekat rumah saya, di samping rumah saya ada kontrakan, ada ibu-ibu kontrakan, tahu dah tuh orang mana, asal buang sampah enak aja dilemparin dari depan pintu.
masuk enggak ke tong sampah. Ntar aja kalau banjir ngomel, dasar. Ya, itulah. Nah itu. Jadi biarkanlah yang begitu, itu urusan mereka yang punya kewenangan untuk mengingatkan, ya. Sedangkan kepada kita sendiri, ya, kita upayakan, ya, keluarga kita untuk menerapkan apa namanya, apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, kita laksanakan. Apa perintahnya itu? Memakmurkan bumi, jangan membuat apa kerusakan di atas muka bumi ini, ya. Karena Allah nggak suka sama orang-orang yang suka merusak. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi nih. Kita lanjut ya. Nah, itu ada tuh artinya tuh. Baca sendirilah artinya. Tadi udah saya artiin ya. Terus, nah ini dia infografis. Nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Menjadi manusia pelopor. Nah, tadi tuh sudah saya singgung ya. Menjadi manusia pelopor apa? Manusia pelopor. Manusia yang mengawali apa rasa atau kemauan pelopor untuk bertanggung jawab, ya berarti yang mengawali atau memobilisasi manusia yang lain untuk juga bertanggung jawab. Wah, jadi kita yang pertama mencontohkan bertanggung jawab dan juga bekerja keras, gitu ya. Ya. Ya, ini tadaburnya. Bekerja merupakan salah satu bagian syarat wajib bagi kita untuk bisa hidup dalam kehidupan dan seterusnya. Ya, sekarang ini kita semakin sadar dan manusia semakin tahu bahwa yang suka sakit-sakitan itu justru mereka yang tidak punya kemauan untuk bekerja, yang nggak punya kerjaan, tidur aja itu sakit apa enggak tuh? Orang yang tidur aja sakit nggak? Sakit. Ya, yang sehat yang mau kerja. Nah, kita udah tahu dah tuh ya. Itu mau hukum alam. Yang sehat adalah orang yang mau kerja, orang yang mau bergerak, orang yang mau mobile, ya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan seterusnya baca sendiri ya. Kan udah saya itu ya. Oke. Kemudian wawasan Islami. Nah, ini dia pandangan Islam tentang kerja keras. Tapi waktunya udah mau habis nih ya.